kepada Tuhan. Seberapa kita yang hadir tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita dalam memuji menyembah Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian layak dipuji di sorga, bahwa alam semesta turut melukiskan akan kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapa yang kekal. Haleluya Yesus. Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan di surga, di dalam surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana,
Bapak yang sudah memimpin kita keluar muka. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat segala kemurahan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang malam yang telah kami lalui Tuhan, Tuhan terlalu baik kepada kami, sehingga Tuhan izinkan kami hidup, Tuhan izinkan kami nikmati hari ini. Inilah buktinya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami, Tuhan masih sayang kepada kami. Oleh sebab itu di kesempatan yang berbahagia ini, kami persembahkan tubuh dan jiwa roh kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Setiap kelemahan kekurangan kami, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan akan mengampuni kelemahan kekurangan kami Tuhan Yesus. Dosa-dosa pelanggaran kami, perkataan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, kiranya Tuhan mengampuni hidup kami, biar kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa, kami serahkan setiap anak-anak Tuhan, kami semua yang sudah ada dalam rumah-Mu yang kudus pada saat pagi hari Tuhan. Kami percaya kerinduan kami yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap masalah konkret kami tinggalkan di belakang kami, bila kami fokus untuk meninggikan nama Tuhan. Sanak saudara kami yang sedang dalam perjalanan, kira Tuhan tiba ke mereka dan sampai tempat ini, biar kami semua boleh memuji besarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan, dari pemain musik, pimpin pujian, singir, penyambat firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pakai mereka dengan heran, walau urapan dari surgawi boleh menyertai mereka. Alat musik kami pakai, Tuhan kuduskan. Pujian-pujian juga dipersiapkan di dalam nama Yesus, Tuhan akan kuduskan sehingga ada kuasa di dalamnya. Nama Tuhan bermuliakan. Kami tidak izinkan roh lain, roh setan iblis yang mengganggu konsentrasi kami. Kami bersama-sama kami tolakkan, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan akan mampukan kami, Tuhan akan menolong kami, sehingga di saat kami menaikkan pujian penyembah kami merasakan urapan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya kali langit dan bumi serta isinya. Kami siap berglori bagi Tuhan, dan kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita dulu memuji nama Tuhan, sering Dengan
duduk, silakan berdiri supaya kita lebih leluasa lagi kita memuji berdoa Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi, tak pernah aku ragu akan kesetiaan bahwa Tuhan senantiasa memegang tangan kita dalam keadaan apapun. Dia setia di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom, shalom.
Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Yang pelihara kita sampai pada saat kesempatan pagi hari ini, karena itu kita selalu bersyukur dan kita datang kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas kasih Tuhan yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang telah kita lewati hingga pada saat kesempatan pagi hari ini. Tercantum dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Amin. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Nah, penyembahan berhala adalah menghadirkan pribadi kedua selain Tuhan. Nah, itu artinya penyembahan berhala. Jadi ada penyembahan lain di luar kepada patung, saudara, dan dewa-dewa, saudara. Itu adalah larangan dari Tuhan untuk orang yang sudah percaya, orang sudah menerima Yesus. Dikatakan bahwa jangan kamu menyembah kepada patung buatan tangan manusia, saudara, seperti kayu ataupun emas tuangan, saudara. Karena pada zaman dulu di Israel, ketika mereka dipimpin oleh Musa, mereka juga pernah mendirikan patung tuangan dari emas, saudara. Jadi Tuhan juga melarang supaya orang Israel ini mendirikan patung, sehingga penyembahan kepada dewa-dewa, penyembahan kepada patung itu dilarang oleh Tuhan. Penyembahan berhala itu dilarang oleh Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi apa itu berhala, saudara? Jadi penyembahan berhala itu, saudara, adalah segala sesuatu dalam hidup kita yang bukan Tuhan, tapi kita telah memberikan perhatian yang lebih daripada Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita yang bukan Tuhan, tetapi kita memberikan penyembahan lebih daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Artinya sesuatu yang telah mencuri posisi Tuhan di dalam hidup manusia, itulah yang disebut dengan penyembahan berhala atau penyembahan kepada ilah lain, atau bisa juga dikatakan patung atau dewa-dewa, saudara. Jadi kita bisa mendewakan sesuatu, saudara. Kita anggap Tuhan. Jadi itu sudah mengambil posisi Tuhan di dalam penyembahan kita, saudara. Jadi maunya apa, saudara? Maunya Tuhan itu tidak boleh ada yang lain. Maunya Dia cuma Dia yang boleh ada di hidup kita, dan Dia saja yang boleh disembah. Amin. Itu maunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Dia tidak mau ada penyembahan yang lain. Dia tidak mau kita membagi waktu untuk penyembahan yang lain. Jadi tidak boleh kita menyembah Tuhan Allah semesta langit dan bumi, lalu kita menyembah juga yang lain dari Dia, saudara. Maka itu adalah larangan atau dosa, saudara. Satu kesalahan dilarang oleh Dia. Jadi saudara, penyembahan berhala adalah penyembahan yang dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh. Katakan, saudara. Jadi berhala berarti kita sudah menciptakan Allah yang lain, saudara. Berhala itu artinya kita sudah menciptakan Allah yang lain selain dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Kita telah membuat Tuhan itu yang kedua. Jadi kita telah membuat Tuhan kedua. Padahal Tuhan mau bahwa di langit di bumi ini
Tidak boleh ada penyembahan yang ditujukan kepada pribadi lain selain kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, kalau ada orang yang menyembah kepada patung-patung sudah pada zaman dulu, maka ketika Musa itu mendapati orang Israel, mereka menyembah kepada patung-patung saudara. Musa begitu gerak, Musa begitu marah kepada saudara. Padahal ditinggalkan hanya tidak lama, Musa naik ke gunung menghadap Tuhan untuk menerima loh batu saudara 10 orang. Tetapi rupanya orang Israel ini mereka tengah mengumpulkan semua perhiasan-perhiasan mereka, cincin, gelang, kalung saudara, lalu dikumpulkan dari sekian banyak orang saudara, dan didirikanlah patung Tuhan dari emas saudara. Mereka mendirikan dalam bentuk lembu, ada juga saudara dalam bentuk hewan, bahkan dalam bentuk manusia saudara. Dan sekarang kita tidak bisa mempersalahkan keyakinan-keyakinan yang orang lain saudara yang menyembah pada dewa atau Tuhan dalam lukisan-lukisan kayu, batu dan emas saudara ya. Tetapi bagi orang yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus tahu itu bahwa berhala itu atau mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan itu sangat dilarang oleh Tuhan. Jadi pribadi Tuhan itu harus menjadi nomor satu dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan itu harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada Tuhan yang kedua, saudara. Setelah kita punya Tuhan, lalu kita menuntut segala ilmu-ilmu saudara ya, jampi-jampi, pesugihan saudara dan sebagainya. Itu adalah kita mengandalkan kekuatan setan atau iblis saudara. Jadi kekuatan Tuhan itu mengatasi segalanya. Kekuatan Tuhan itu melebihi segalanya saudara, tak tertandingi. Itulah sebabnya Tuhan itu mau menjadi yang nomor satu di dalam hidup kita. Jangan sampai kita hadirkan yang lain saudara. Yang karena ada persaingan bisnis, persaingan pekerjaan saudara yang begitu berat, lalu kita memanggil para peramal, para dukun saudara, maka kita mesantet, maka itu dilarang oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi saya percaya kita semua tidak mengandalkan itu. Amin. Haleluya. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan saudara, masanya kita mengandalkan yang lain dari Tuhan kita. Amin. Tentu tidak boleh saudara. Jangan sampai ada saudara, karena ada orang yang memang dalam secara kasat mata bolak-balik ke gereja, begitu aktif, begitu setia. Tetapi siapa sangka saudara, di lain itu dia masih nuntut ilmu saudara ya, cari-cari orang pintar. Karena beberapa bulan yang lalu, jadi karena saya ikut teman di kebunnya saudara, lalu ketemu tetangga sebelah di kebun sebelah. Memang kebun yang Pak Pendeta ini itu selalu kecurian saudara, tandan sawit saudara ya. Dari yang biasanya 4 ton itu tinggal menjadi 1 ton saudara, dari 9 hektar. Lalu tetangga sebelah itu memang sekarang tidak banyak kecurian, tapi ada juga satu saat yang kecurian barang juga saudara, handphone di pondok. Dan itu orang gereja saudara, orang gereja. Dia cerita, Pak Pendeta, kalau saya lain, kalau saya cari orang pintar. Kalau Pak Pendeta bilang, iya Pak, iya kemarin saya pengalaman, bilang ada handphone saya lagi ngebahas asik kok di sana.
handphone saya hilang di dalam tas dengan tas-tasnya lagi katanya di pondok. Di Sungai Buloh saya cari pintar sampai akhirnya handphone sama tas itu kembali lagi ke tempatnya sih. Dia bilang puji Tuhan, HP itu kembali lagi di tempatnya. Kami memandang-pandang saudara. Saya bilang sama teman saya, kalau kejadian itu terjadi dalam diri kita, kenapa apa kita mengikut sama seperti dia? Ternyata jawaban kita sama sudah, enggak lah sudah ya. Kalau bilang ya sudah ya. Kalau bilang udah lah, Tuhan pasti gantikan dengan cara yang baik. Tapi kalau kita masih ambil diri itu juga, sama dengan kita mengandalkan kekuatan gaib, terserah dia. Dia ambil pun dia nggak kaya, sudah ada. Diambil pun milik kita pun tidak jatuh miskin. Hanya memang kita yang pandai-pandai jaga milik kita sudah barang-barang kita. Amin. Haleluya. Supaya kita tidak dibisiki kuasa gelap. Mudah kamu di sana ada orang yang bisa nanti dikembalikan. Kalau kita percaya sudah dengan kesedihan kita datang, kita cari orang pintar saudara, yang datang yang bodoh saudara. Karena kita cari orang pintar, dan berarti kita yang datang orang bodoh. Itu namanya oleh Tuhan saudara. Tidak boleh ada Cuma pada zaman sekarang ini ada penyembahan berhala yang tanpa kita sadari saudara itu ada di dalam diri kita saudara. Disebut dengan penyembahan berhala zaman modern. Kenapa? Karena tanpa kita sadari seringkali kita memberhalakan sesuatu saudara di dalam diri kita pada masa modern. Memang di rumah kita tidak dirikan patung yang setiap pagi kita sembah-sembah, tidak ada. Memang di gereja tidak ada patung karena kita tidak menyembah patung Yesus saudara. Patung Yesus tidak didirikan di sini saudara. Kita tidak menyembah patungnya saudara. Tapi pribadinya yang tidak nampak, tetapi dia hadir di mana-mana. Tidak ada pernah kita bangun penyembahan lain saudara. Tapi tanpa sadar seringkali ada penyembahan berhala secara modern. Contohnya Bapak Ibu Saudara ya, pada zaman sekarang ini kesenangan duniawi, kumpul-kumpul bersama teman, pesta pora, kemabukan dan lain sebagainya saudara. Sehingga keinginan untuk kumpul-kumpul ini saudara membuang waktu kita, menyita waktu kita, akhirnya kita tidak bisa beribadah. Ini yang disebut dengan mencuri posisi Tuhan di dalam diri kita saudara. Karena kita menganggap bahwa kebiasaan ini kemudian terasa menyenangkan. Kebiasaan ini akhirnya saudara membuat kita lupa bahwa kita itu harus beribadah, harus menyembah Dia saudara. Jadi apapun itu yang mencuri posisi Tuhan di dalam diri kita itu disebut dengan penyembahan berhala. Apapun yang kita anggap lebih penting dari Tuhan itu yang disebut penyembahan berhala. Jadi itu yang dilarang, itu yang tidak boleh saudara. Itu yang dianggap sebagai dosa karena kita melanggar firman. Kita tidak bisa beribadah karena kesibukan yang kita buat sendiri saudara, sehingga kita tidak bisa meluangkan waktu. Padahal di dalam 10 ayat saudara sudah dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kuduskanlah hari Sabat. Amin. Kuduskan hari Sabat saudara. Kuduskan itu artinya saudara dikhususkan. Jadi hari Sabat itu dikhususkan saudara. Ya pada zaman dulu dikatakan dikhususkan itu saudara karena memang orang sudah
dalam satu hari penuh mereka tidak ada kegiatan pekerjaan, bahkan tidak ada juga kegiatan memasak, saudara. Pada zaman dulu, saudara, pada zaman perjanjian lama, satu hari penuh itu mereka pergunakan, saudara, selain beribadah dan juga beristirahat. Selain mereka ibadah, habis itu mereka istirahat, ya saudara. Tetapi pada zaman sekarang ini karena kemajuan zaman di mana kita sudah begitu banyak tuntutan, begitu banyak pengeluaran, sehingga pemasukan pun harus tetap ada, meskipun tidak pun satu hari bekerja, setengah hari itu bisa juga, saudara. Sehingga selepas ibadah kita masih bisa punya kegiatan bekerja, saudara. Tapi pada zaman dulu, saudara, begitu selesai ibadah orang itu istirahat, ada di rumah semuanya, saudara. Jadi menghormati dan menguduskan hari Sabat itu, saudara, hari perhentian penuh namanya, di mana Tuhan juga beristirahat setelah Dia 6 hari Dia menciptakan langit dan bumi serta isinya, saudara. Pada hari yang ke-7 dikatakan Dia beristirahat dari pekerjaannya. Itulah yang menjadi contoh di dalam perjanjian lama, sehingga orang Israel pun itu beristirahat dari pekerjaannya juga pada hari Sabat. Nah, jadi saudara, kesenangan, hobi bisa mengambil posisi Tuhan yang terbaik dalam diri kita. Jadi karena ada salah satu tayangan terbaik di televisi yang memang itu adalah kesukaan dia, saudara, dia hobi nonton itu, dia rela datang ke gereja, saudara. Dia rela tidak beribadah hanya untuk nonton itu, saudara. Misalnya bola, tinju, saudara, olahraga apa lagi, saudara, tayangan-tayangan yang kita suka di televisi yang bertepatan dengan jam ibadah, sehingga kita rela untuk tidak ibadah supaya tidak ketinggalan informasi itu, saudara. Kita tidak ketinggalan pertandingan itu, kita rela tidak bergereja. Nah ini yang salah, sehingga ini yang disebut dengan berhala zaman modern. Nah kita itu jauh, ya men. Zaman sekarang ini kan, saudara, kalau kita nggak bisa nonton yang live, saudara, kita bisa nonton siaran yang berikutnya, saudara. Siaran uangnya, saudara, bisa kita nonton kembali. Jadi yang penting adalah ibadah kita jangan sampai kita abaikan, saudara. Waktu itu harus kita persembahkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, yang bisa mencuri posisi Tuhan di dalam diri kita adalah uang, saudara. Uang. Jadi firman Tuhan berkata bahwa cinta akan uang itu, saudara, adalah akar dari segala kejahatan, saudara. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Karena uang orang rela melakukan apapun meskipun itu dilarang, saudara. Meskipun itu tidak halal, orang rela melakukannya. Jadi akar atau awal dari kejahatan itu selalu uang. Karena perlu uang orang kemudian mencuri, saudara. Karena perlu uang akhirnya orang jual diri, saudara. Akhirnya orang melakukan kejahatan-kejahatan karena tuntutan uang. Uang itu bisa mencuri posisi Tuhan di dalam diri kita. Oh bisa, saudara. Maka dari itu, saudara, tidak boleh sampai uang ini membuat Tuhan menjadi nomor 2 atau nomor berikutnya di dalam diri kita. Tentu kita harus mencari Tuhan sebagai posisi yang
utama di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi uang itu artinya sesuatu yang kita anggap berharga, sesuatu yang kita anggap berharga, saudara. Siapa yang tidak kenal dengan uang, saudara? Waktu juga adalah selalu disebut dengan uang. Artinya semua kita anggap berharga. Uang waktu sama dengan uang, saudara. Sebab waktu sudah disebut dengan waktu adalah uang, saudara.